Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan uh, UAP dari basis data dengan studi kasus sistem manajemen toko buku online. Di sini ada Davaris Convirus dan saya sendiri Dela Silviani serta ada rekan saya yang lainnya yaitu Ayan Santi Arif. Di sini saya akan menjelaskan tentang IRD dari manajemen toko buku online. Di sini ada 5 tabel, yaitu tabel pelanggan, tabel pesanan, pembayaran, detail pesanan, dan juga buku. Untuk tabel pelanggan ini, ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, email, nomor telepon. Dan ID pelanggan ini sebagai primary key dengan tipe data integer. Nama pelanggan dan yang lainnya yaitu bertipe data varchar. Lalu tabel yang kedua yaitu ada tabel pesanan. ID pesanan sebagai primary key. Kalau ada tanggal pesanan bertipe data date, jumlah total pesanan, status pesanan, dan ada ID pelanggan serta ID pembayaran sebagai foreign key. Lalu di sini ada tabel pembayaran. ID pembayaran sebagai primary key, tanggal pembayaran dengan tipe data date, jumlah pembayaran, dan metode pembayaran, serta ID pesanan sebagai foreign key. Lalu yang selanjutnya ada detail pesanan. Detail pesanan ini memiliki kolom-kolom yaitu ID detail pesanan sebagai primary key, jumlah beli, subtotal, dan ada ID buku serta ID pesanan sebagai foreign key. Lalu di sini ada tabel buku, yaitu ada ID buku, judul, penulis, genre, harga, tahun terbit, serta jumlah stoknya. Di sini tidak ada foreign key. Hanya ada primary key, yaitu ID buku. Relasinya di sini adalah one to many semua, karena setiap satu pelanggan itu bisa memiliki banyak pesanan, tetapi satu pesanan itu hanya memiliki satu pelanggan. Lalu di sini ada setiap pesanan itu memiliki pembayaran. Ini one to one. Dan setiap pembayaran itu hanya terdapat satu pesanan. Lalu yang selanjutnya ada relation dari pesanan dan detail pesanan. Setiap satu pesanan itu memiliki banyak detail pesanan. Namun dalam detail pesanan itu hanya terdapat satu pesanan saja. Lalu di sini ada one to many dari detail pesanan dan tabel buku. Satu buku memiliki banyak detail pesanan, namun satu detail pesanan hanya memiliki satu buku. Implementasi pada MySQL-nya yaitu di sini ada create tabel. Yang pertama tabel pelanggan, ini ERD-nya dan ini query-nya. Ini ada create tabel pelanggan, ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, email, serta nomor telepon. Nah, ini. Jadi sudah sesuai dengan tipe data yang sesuai juga. Dan ID pesanan sebagai primary key. Lalu ID pelanggan sebagai primary key. Lalu yang kedua ada pesanan. Di sini ada ID pesanan, tanggal pesanan, jumlah total, dan status pesanan. Lalu kemana foreign key ini? Foreign key ini kami jadikan sebagai alter tabel nanti yang akan diinputkan melalui alter sebagai foreign key. Pembayaran juga begitu, dan ini query-nya.
Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Dava Rizkan Virus. Nah, untuk di sini ada detail pesanan dengan entity relationship diagram, yaitu detail pesanan, entity yang bernama detail pesanan dengan primary key ID detail pesanan bertipe datakan integer. Lalu ada atribut jumlah beli bertipe data integer, atribut subtotal bertipe data integer, foreign key ID buku bertipe data integer, lalu foreign key ID pesanan bertipe data integer. Di sini itu primary key detail transaksi sebagai primary key dari ID detail pesanan. Untuk query-nya itu adalah create table detail pesanan buka kurung ID detail pesanan integer primary key auto increment. Lalu untuk atribut selanjutnya itu jumlah beli dengan tipe data integer dan subtotal integer. Lalu ada buku. Untuk entitas buku ini maksudnya primary key ID buku bertipe data integer. Lalu ada atribut judul penulis genre dengan atribut varchar bernilai 65. Lalu ada harga, tahun terbit, dan jumlah stok yang bertipe datakan integer. Di sini ID buku menjadi sebuah primary key. Untuk query-nya itu adalah create tabel buku, atribut ID buku sebagai primary key, auto increment, lalu judul, penulis, dan genre bertipe datakan varchar. Terus ada harga, integer, tahun terbit, bertipe data integer, jumlah stok integer. Ada insert. Untuk query insert sendiri itu adalah insert itu pelanggan, di sini pelanggan. Lalu atribut yang sesuai ada di tabelnya yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, alamat email, nomor telepon, values. Values di sini melambangkan sebagai data dari ID pelanggan, nama pelanggan, alamat email, nomor telepon secara berurutan. 22001 di sini sebagai di pelanggan, Tono sebagai nama pelanggan, Raja Pasu sebagai alamat, lalu email, Tono ini sebagai email, dan terakhir itu nomor teleponnya. Di sini ada hasilnya yaitu akan menampilkan insert dari tabelnya. Lalu selanjutnya itu ada alter table. Alter table itu sendiri itu mengubah atau menambahkan, intinya mengupdate suatu tabel. Di sini ada alter table pesanan add column, ID pelanggan, add constraints. Di sini ID pelanggan menjadi sebuah foreign key yang direferensikan dari tabel pelanggan. Nah, di sini nanti akan muncul tuh untuk di sini hasil dari detail pesanan. Dan di sini di ID pesanan ada foreign key ID pelanggan dan ID pembayaran. Untuk selanjutnya update akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Wayan. Baik, di sini saya Vincent Arif akan melanjutkan yaitu update. Di sini ada query. Untuk yang pertama itu akan mengupdate judul buku pada ID buku kelima dan akan merubah judul buku sebelumnya menjadi Python for Dummies. Lalu di sini ada update pada tabel pesanan akan merubah jumlah beli menjadi 2 pada ID ke 101. Lalu ada update detail pesanan akan merubah pada subtotal 140.000 di ID 101. Lalu juga ada update pelanggan, sini akan merubah nama pelanggan menjadi Anthony pada ID 22003. Di sini untuk update yang pertama yaitu sini akan merubah sebelumnya menjadi Python for Dummies pada ID kelima. Lalu untuk update detail pesanan akan merubah jumlah beli pada ID 101 dan pada subtotal. Lalu merubah nama Anthony yang sebelumnya Anton menjadi Anthony pada ID 22003. Selanjutnya ada select di mana di sini fungsinya untuk menampilkan tabel dari tabel. Di sini ada select from buku
Jadi akan menampilkan semua yang ada di tabel buku. Menampilkan semua data yang ada di tabel buku. Lalu di sini ada select distance. Distance ini akan memilih atau apa yang kita inginkan yang untuk ditampilkan. Jadi tidak semuanya pada tabel pesanan akan kita tampilkan. Jadi di sini menggunakan select distance status pesanan dari tabel pesanan. Jadi akan menampilkan status pesanan saja pada tabel pesanan. Lalu ada fungsi min dan max. Di sini query-nya select min jumlah dan max jumlah dari tabel pembayaran, yang artinya akan menampilkan jumlah pada itu jumlah nilai terkecil dan nilai terbesar pada tabel pembayaran. Sini untuk tampilannya. Lalu untuk fungsi yang kedua ada average atau rata-rata. Sini akan menampilkan rata-rata dari jumlah dari tabel pembayaran. Lalu ada sum. Sini fungsi query-nya select sum jumlah dari form pembayaran. Jadi akan menjumlahkan data dari tabel dari kolom jumlah pada tabel pembayaran. Nah, di sini ada count. Count sini ada artinya ada beberapa data di dalam tabel tersebut. Contohnya ada 3 data. Ada 3 baris gitu, berarti ada 3 count-nya. Di sini ada di ID pelanggan ada 5 baris, jadi ada 5 count. Nah, sekian penjelasan dari saya dan saya tutup presentasi dari kelompok ini. Saya ucapkan terima kasih.